Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Bu Ben. Perkenalkan, saya Reinhard Davis Widya, absen 26. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi. Nah, sebelumnya sistem koordinasi itu apa sih? Nah, singkatnya itu sistem koordinasi itu gabungan dari sistem-sistem saraf, sistem hormon, dan juga sistem indera yang mengantarkan seluruh impuls dan juga mengatur kegiatan-kegiatan seluruh organ-organ di dalam tubuh. Nah, terus next. Terus gunanya apa sih? Nah, gunanya itu sistem saraf itu fungsinya untuk jaringan yang berfungsi untuk mengontrol fungsi di dalam tubuh dengan menerima, memproses, dan juga mengirim sinyal ke seluruh tubuh, yaitu kayak jaringan komunikasi lah antar tubuh. Nah, strukturnya terdiri dari dendrit. Dendrit itu ada di bagian paling depan yang bentuknya kayak akar-akar dan yang bercabang-cabang. Fungsinya itu untuk menerima impuls. Lalu kedua ada badan sel yang fungsinya untuk menerima impuls dari dendrit. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada semacam inti yang namanya nukleus yang fungsinya untuk mengatur aktivitas neuron. Lalu terdapat akson yang menghantar impuls ke sel-sel lain. Lalu di sekitar akson itu terdapat yang namanya nodus Ranvier. Fungsinya itu untuk mempercepat penghantaran impuls. Lalu juga ada sulung mielin yang warna kuning-kuning itu fungsinya untuk mempercepat melindungi akson dari kerusakan. Terus juga ada yang ketujuh itu sel Schwann sebagai penyedia makanan untuk akson. Nah, kita akan lanjut ke jenis-jenisnya. Jadi jenis-jenisnya itu ada neuron sensorik atau aferen. Fungsinya itu untuk menghantarkan impuls dari indera ke sistem saraf pusat. Kemudian ada neuron motorik atau eferen. Dari namanya juga eferen, itu dia fungsinya untuk menghantarkan impuls ke efektor atau ke otot-otot atau kelenjar. Lalu ada neuron konektor. Nah, neuron konektor ini itu jadi penghubung antara sensorik dan juga motorik. Next. Nah, sistem saraf itu juga terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau SSP, yaitu sistem saraf utama yang terdiri atas otak atau cerebrum dan juga sumsum tulang batang atau medulla spinalis. Lalu juga ada sistem saraf tepi atau SST, yaitu ada lagi jenis-jenisnya berdasarkan tempat, yaitu kranial dan spinal. Dan juga fungsinya itu berdasarkan fungsi itu ada somatik dan juga otonom. Nah, mekanisme dari gerak itu akibat rangsangan juga terbagi menjadi dua, yaitu ada gerak-gerak refleks, yaitu gerak yang secara tidak sadar, sehingga penjalanan impulsnya lebih cepat. Lalu ada gerak yang sadar, yaitu gerakan yang disengaja atau disadari, di mana perjalanan impulsnya itu relatif lama karena harus melalui prosesan dari dalamnya. Oke, kalau penyakit terkait sistem saraf itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada ensefalitis. Ensefalitis itu merupakan peradangan jaringan otak yang disebabkan oleh virus. Lalu ada meningitis. Ini juga mirip seperti ensefalitis, tetapi ini itu terjadi di selaput otak radangnya, yang juga terjadi karena infeksi bakteri ataupun virus. Lalu ada neuritis yang merupakan gangguan saraf, tapi akibat berbagai faktor. Gejalanya adalah rasa sakit yang hebat pada malam hari. Lalu ada Alzheimer, salah satu sindrom kematian yang lumayan populer, yang merupakan sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan sehingga kemampuan daya mengingat berkurang. Lalu ada Parkinson disease yang merupakan penyakit yang terjadi karena kekurangan neurotransmitter dopamin pada dasar ganglion. Penderita ini memiliki ciri-ciri otot kaku, gemetaran, gerak susah, mata susah berkedip. Lalu ada rasa baal atau kebas dan kesemutan yang merupakan gangguan sistem saraf akibat gangguan metabolisme, di mana aliran darah tertutup ataupun juga bisa disebabkan oleh karena kekurangan vitamin neurotropik. Lalu ada diabetes. Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Kenapa penyakit ini itu termasuk dalam penyakit sistem saraf? Karena ada yang namanya penyakit diabetes neuropatik, yang merupakan penyakit diabetes yang menyebabkan rusaknya sel-sel saraf tubuh
karena tingginya kadar gula yang secara terus-menerus. Oke, saya Andre, saya akan bahas tentang hormon. Nah, saya mulai dari bahas pengertiannya dulu. Hormon itu apa? Hormon adalah senyawa kimia yang membawa pesan di dalam darah. Hormon diproduksi oleh kelenjar-kelenjar tubuh, dan fungsi utamanya adalah mengatur berbagai aktivitas tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa aja yang hormon-hormon yang ada di tubuh manusia. Pertama, kita akan bahas tentang kelenjar pituitari dulu. Kelenjar pituitari itu disebut sebagai master gland, karena dia tuh lebih ngatur ke kelenjar lain. Letaknya itu di bawah otak pituitari, dan dia tuh punya 3 bagian, yaitu anterior, intermedia, dan posterior. Hipofisis anterior itu ada FSH yang biasa buat pematangan sel telur atau produksi sel sperma. Habis itu ada LH, memicu ovulasi dan produksi hormon seks, dan ada CTH dan merangsang adrenal dan membentuk kortisol, dan TSH, merangsang tiroid dan menghasilkan tiroksin. Nah, fungsinya ini adalah mengatur pertumbuhan, reproduksi, stres, dan metabolisme. Selanjutnya adalah hipofisis globus intermedia. Hipofisis intermedia menghasilkan MSH, hormon yang mempengaruhi pigmentasi kulit. Setelah itu ada hipofisis posterior, yaitu ada ADH, yaitu mengatur jumlah urin dan mencegah dehidrasi. Lalu ada oksitosin, yaitu kontraksi saat melahirkan dan bonding ibu dan anak. Nah, intermedia dan posterior itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengatur keseimbangan cairan dan proses reproduksi. Selanjutnya yaitu ada kelenjar tiroid, atau bisa disebut gondok. Kelenjar tiroid itu terletak di leher bagian depan. Tiroid itu mengatur metabolisme tubuh. Dia itu menghasilkan tiroksin, triodotrionin, dan kalsitonin. Fungsinya itu adalah mengatur kecepatan metabolisme, dan kalsitonin membantu menurunkan kadar kalsium dalam darah. Habis itu ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini adalah yang ada 2 dan dia ada di atas ginjal. Adrenal ini berperan dalam respons stres. Dia menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Fungsinya itu meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, fight or flight. Nah, lalu ada gangguan hormon nih. Gangguan hormon ini saya bagi jadi 3 saja. Nah, yang pertama ada pada hipofisis. Nah, pada hipofisis itu ada gigantisme, akromegali, dwarfisme, dan diabetes insipidus. Lalu pada tiroid itu ada hipertiroidisme, ada gondok, dan Graves' disease. Dan setelah itu ada gangguan pada adrenal, yaitu Addison disease, Cushing syndrome, dan toxicomositoma. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem indera pada manusia. Jadi sistem indera pada manusia itu meliputi 5 bagian, mulai dari mata, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga peraba. Sekarang kita mulai dari organ penglihatan. Organ penglihatan yang dimiliki oleh manusia itu adalah mata. Fungsi utamanya itu untuk menerima rangsangan cahaya. Reseptor dari mata itu berupa sel batang dan sel kerucut. Struktur dari mata sendiri terdiri dari kornea sebagai tempat masuknya cahaya, lensa memfokuskan cahaya, iris dan pupil mengatur banyaknya cahaya yang masuk, retina sebagai tempat fotoreseptor, dan juga saraf optik untuk mengirim sinyal ke otak. Kemudian berlanjut ke indera yang kedua, yaitu adalah indera pendengaran. Organnya adalah telinga. Fungsi dari telinga sendiri itu memiliki fungsi dari telinga itu untuk menerima getaran suara. Reseptor dari telinga itu berupa sel rambut dan koklea. Bagian dari telinga terdiri dari telinga luar yang fungsinya untuk menangkap suara berupa daun telinga dan saluran telinga. Kemudian ada telinga tengah yang fungsinya untuk meneruskan getaran, dan yang terakhir adalah bagian paling dalam, yaitu adalah telinga dalam. Bagian itu adalah koklea sebagai reseptor suara dan juga kanalis semicircularis sebagai keseimbangan. Lanjut ke organ yang ketiga adalah penciuman. Organnya itu adalah hidung, fungsinya untuk mendeteksi molekul bau. Reseptor dari hidung adalah kemoreseptor pada epitel olfaktori. Struktur dari hidung terdiri dari rongga hidung,
fungsinya untuk menyaring dan menghangatkan udara, epitel olfaktori, tempat kemoreseptor bau, dan juga saraf olfaktori yang fungsinya untuk mengirim sinyal bau ke otak. Lanjut ke organ yang keempat, yaitu organ indera pengecapan, yaitu adalah organnya lidah. Fungsi dari lidah itu untuk mendeteksi rasa, baik itu manis, asin, asam, pahit, atau umami. Reseptor dari lidah itu kemoreseptor pada kuncup pengecap. Struktur dari lidah itu terdiri dari papila, yaitu tonjolan tempat kuncup pengecap yang berfungsi untuk mengandung kemoreseptor rasa, dan juga saraf rasa yang fungsinya untuk menyalurkan sinyal rasa. Kemudian yang indera terakhir adalah indera peraba, yaitu organnya adalah kulit. Kulit berfungsi untuk menerima tekanan, suhu, sentuhan, dan nyeri. Reseptornya adalah mekanoreseptor, termoreseptor, dan nociceptor. Struktur dari fungsi dari kulit untuk menerima tekanan, suhu, dan nyeri. Kemudian bagian-bagiannya itu terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis yang merupakan bagian paling luar kulit, berfungsi sebagai lapisan pelindung. Kemudian ujung saraf sensorik sebagai penerima rangsangan, sentuhan, tekanan, suhu, dan juga nyeri. Kemudian bagian paling terakhir adalah kelenjar keringat dan pembuluh darah yang berfungsi sebagai untuk membantu regulasi suhu. Oke, saya Michael Bryan dari kelas 12-3, absen 23. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nafza, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza itu adalah zat alami atau buatan yang jika disalahgunakan dapat mengganggu dan memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh dan pikiran. Banyak orang yang mengira kalau nafza itu hanya berupa zat kimia buatan, padahal ada juga yang berasal dari tumbuhan seperti ganja. Intinya, ya semua zat yang bisa mengganggu sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan itu termasuk ke dalam nafza. Sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Pertama adalah narkotika. Narkotika lebih banyak memengaruhi kondisi fisik seseorang. Pemakai bisa mengalami hilang rasa sakit atau bahkan hilang kesadaran. Kedua adalah psikotropika. Psikotropika itu bekerja dalam pikiran dan mental sehingga mengubah perilaku pemakainya. Yang ketiga adalah zat adiktif lainnya. Ini adalah zat yang tidak termasuk ke dalam narkotika ataupun psikotropika, tetapi tetap dapat menyebabkan ketergantungan, misalnya nikotin pada rokok. Nah, jenis nafza juga dapat dibedakan berdasarkan efeknya pada tubuh. Yang pertama adalah stimulan. Stimulan itu meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, sehingga tubuh bekerja lebih cepat dari biasanya. Dampaknya, pemakai akan merasa lebih bersemangat, jantung berdebar, tekanan darah naik, dan sulit tidur. Contoh stimulan adalah amfetamin, ekstasi, kokain, dan kafein. Yang kedua adalah depresan. Depresan itu menurunkan aktivitas sistem saraf, sehingga membuat pemakainya itu mengantuk, kehilangan kesadaran, atau bahkan mengalami penurunan fungsi pernapasan. Nah, contohnya itu adalah opiat. Opiat itu kayak heroin sama morfin, kemudian barbiturat, kemudian alkohol dan ganja. Nah, terakhir ada halusinogen. Halusinogen itu menyebabkan gangguan persepsi, sehingga pemakainya itu melihat atau merasakan sesuatu yang sebenarnya itu nggak nyata. Contohnya ganja, kecubung, lem, bensin, dan jamur kotoran sapi. Nah, semua jenis nafza itu menyebabkan ketergantungan. Ketika seseorang kecanduan, ia akan terus membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Ini sangat berbahaya karena bisa berujung pada overdosis. Saat berhenti menggunakan nafza, pemakai bisa mengalami gejala seperti nyeri otot, keringat berlebihan, gemetar, kejang, merasa cemas, bingung, dan ketakutan tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya dampak nafza terhadap fisik maupun psikologi seseorang. Selain merusak kesehatan, penyalahgunaan nafza juga dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial.
Secara ekonomi, nafsa itu harganya sangat mahal, sehingga bisa menghabiskan uang pemakai. Bahkan banyak kasus di mana seseorang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri demi mendapatkan nafsa. Nah, secara sosial, ia mengalami kerusakan, mengalami kerusakan pada hubungan keluarga karena biasanya pemakai itu menarik diri dari lingkungan, sehingga membuat perilakunya itu terkadang agresif, yang membuat orang di sekitarnya itu jadi nggak nyaman. Jadi bukan hanya tubuh dan pikiran yang terkena dampaknya, tetapi juga kehidupan sosial dan masa depan mereka. Nah, untuk menolong orang yang sudah terlanjur menggunakan nafsa, maka diperlukan proses rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah terapi medis untuk mengurangi ketergantungan fisik, biasanya dengan obat pengganti yang lebih aman. Kedua adalah terapi psikologis untuk membantu memperbaiki kondisi mental pemakai dan mencegah agar mereka tidak memakainya kembali. Ketiga adalah bina lanjut, yaitu mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan kerja. Nah, dukungan dari keluarga dan lingkungan ini sangat penting agar mereka bisa pulih dengan baik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Sekian dan terima kasih.